katanya mempunyai orang yang sangat dekat dengan Kiai Sa'ad Akil Siraj dan menyampaikan kepada beliau bahwa kekayaan Kiai Sa'ad Akil Siraj sudah sampai 1, sekian triliun, hanya begitu. Diledek, ya saya husnudzon kepada Kiai Sa'ad Akil Siraj bahwa beliau bercanda. Dan meskipun banyak yang menyampaikan kepada saya bahwa tidak apa-apa Gus, itu maklum kelakuannya seperti itu, itu keluar masuk tretes, katanya begitu. Kepada Kiai Sa'ad Akil Siraj kita doakan semoga beliau diberikan kesabaran ketabahan sebagaimana Habib Rizik bin Hussein Syihab. Beliau sabar, beliau tabah, tidak melawan, meskipun sama Kiai Sa'ad Akil Siraj dulu pernah disindir-sindir sebagai kafir, itu kangen Firza, diledek-ledek, katanya begitu. Beliau sabar, beliau tidak melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan satu parfum kepada Anda. Ceritanya begini, beberapa waktu yang lalu saya menemukan 1, 2, 3 orang habaib yang menggunakan parfum. Saya bertanya-tanya kepada pakar, apa ini? Aroma apa ini maksudnya? Ternyata mereka menyampaikan bahwa ini adalah aroma bakarat, parfum elit yang dipakai oleh orang-orang petinggi di Timur Tengah, kurang lebihnya seperti itu. Wah, saya pikir ini mahal sekali. Bagaimana saya mendapatkannya dan untuk saya sebarkan dan untuk saya pakai sendiri? Ternyata lama-lama saya mendapatkan juga, dan hari ini kita hadirkan kepada Anda parfum bakarat tersebut dengan nama As-Sunnah. Harganya hanya Rp20.000, bisa bertahan 24 jam insya Allah aromanya, dan sangat elegan sekali untuk kita pakai saat beribadah ataupun saat kunjungan dan bersama rekan-rekan di tengah-tengah keluarga Anda. Anda bisa dapatkan di Benteng Akidah. Saat ini juga kita bisa kirim kemanapun Anda memesannya. Jazakumullah khairan, semoga keberkahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kembali kepada Anda semuanya pada kejadian yang menimpa Kiai Sa'ad Akil Siraj, yaitu Ketua Umum PBNU kita. Hari ini dilanda ujian, tapi ujian itu adalah salah satu cara Allah untuk mengangkat derajatnya. Semoga Kiai Sa'ad Akil Siraj diberikan ketabahan, kesabaran, meskipun kejadian video yang beberapa detik itu digoreng-goreng seluruh Indonesia. Semoga beliau diangkat derajatnya oleh Allah dan diberikan tempat yang layak kelak di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini, saya dan kita semuanya harus husnudzon, karena bagaimanapun yang harus kita ambil sebagai sikap seorang muslim itu tetap husnudzon itu lebih baik. Meskipun husnudzon kita salah itu tidak masalah, tapi kalau suudzon meskipun benar itu berdosa, tidak boleh dilakukan. Maka pada kesempatan ini saya akan memberikan satu contoh. Misalkan saya 2 tahun yang lalu bersama seorang habaib, ya, salah seorang habib yang sangat wibawah maksud saya, dan beliau sangat-sangat luar biasa, ketokohannya diakui seluruh kalangan di kota besar tersebut. Pada jam 3 dini hari kita diajak makan oleh beliau, dan beliau sempat membuka kepada saya bahwa beliau mempunyai katanya mempunyai orang yang sangat dekat dengan Kiai Sa'ad Akil Siraj, dan menyampaikan kepada beliau bahwa kekayaan Kiai Sa'ad Akil Siraj sudah sampai 1, sekian triliun, katanya begitu. Ya, maka dari itu saya ambil sikap. Kalaupun beliau Kiai Sa'ad Akil Siraj mempunyai harta segitu, yang mungkin dari usaha-usahanya, dari bisnis-bisnisnya, kan kita tidak tahu. Maka kita harus berhusnudzon kepada beliau. Salah satunya lagi cara kita berhusnudzon, dan contohnya kita berhusnudzon seperti yang Afas Maulidi itu, ya. Afas Maulidi siapa namanya, yang orang Banser itu sudah lama, sejak dulu menurunkan balihonya atau bannernya Habib Rizik bin Hussein Syihab. Kemudian sering membuat gaduh, ya. Meskipun sering membuat gaduh,
Dan meskipun banyak yang menyampaikan kepada saya bahwa enggak apa-apa Gus, itu maklum kelakuannya seperti itu, itu keluar masuk tretes katanya begitu. Tapi saya tidak terima itu. Saya menerimanya sebagai salah satu ini aktivitasnya beliau, salah seorang yang berpredikat atau statusnya sebagai pengaman. Mungkin ada acara di tretes, ya mungkin mengamankan dalam rangka apa keluar masuk tretes, ya maklum saja, mungkin saja. Dan itu pekerjaan mulia daripada terjadi kegaduhan di tretes. Nah, ini salah satu husnudzon kita. Dan banyak seperti itu. Contoh misalkan dari salah satu ketua yang sesamanya dan sejenisnya dengan Maulidi itu, Maulidi apa namanya ya? Bahkan leknya sendiri menyampaikan kepada saya, kiai ya, seorang kiai, bahwa dia itu syaribul khamar, kemudian suka main perempuan. Dan ya banyaklah kasusnya, dan sekaligus juga sebagai seorang DPR kan, seorang dewan sama dengan Hafaz Maulidi, dan jadi ketua juga di sini. Saya menerimanya sebagai seorang muslim yang harus berpegang teguh kepada prinsip husnudzon maksudnya, bukan husnul khatimah. Husnudzon maksud saya. Ya saya husnudzon saja. Mungkin main perempuan, ya mungkin istrinya banyak atau 4 ya. Mungkin minum khamar maksudnya bukan khamar, mungkin Sprite atau mungkin Coca-Cola ya. Lagi minum Coca-Cola terus lupa dia minum bodrek atau 38 sehingga dia mabuk begitu. Sehingga dikiranya pemabuk gitu. Kalau saya husnudzon saja. Maka terakhir, kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada siapapun Anda, tidak ada salahnya untuk husnudzon. Dan kepada Kiai Said Agil Siraj, kita doakan semoga beliau diberikan kesabaran ketabahan sebagaimana Habib Rizik bin Hussein Syihab. Beliau sabar, beliau tabah, tidak melawan, meskipun sama Kiai Said Agil Siraj dulu pernah disindir-sindir sebagai kafir, itu kangen Firza, diledek-ledek katanya begitu. Beliau sabar, beliau tidak melawan. Ya semoga Kiai Said Agil Siraj juga bersabar. Kalau soal ujian nih, ya cerita soal ujian itu tidak seberapa kalau dibanding ujian yang menerpa Habib Rizik bin Hussein Syihab. Kalau Habib Rizik bin Hussein Syihab, wah, bukan hanya buzzer-buzzernya rezim, tapi dari buzzer-buzzernya kelompok-kelompok Nusantara itu, anus-anus itu, Masya Allah, menyerang habis-habisan. Bahkan tidak tahu adab kepada zuriyah Nabi. Sampai oleh Kiai Said Agil Siraj disebut diledek. Ya saya husnudzon kepada Kiai Said Agil Siraj bahwa beliau bercanda. Bilang kangen Firza itu kita husnudzon, beliau bercanda. Ya semogalah Kiai Said Agil Siraj diberikan ketabahan, kekuatan lahir batin, meskipun ujiannya yang saat ini menerpa hanya sebatas amplop kuning, tidak sebesar dan seheboh yang menimpa Habib Rizik bin Hussein Syihab, fitnah yang luar biasa. Diberikan juga kekuatan sehingga beliau juga diangkat derajatnya sama dengan derajatnya Habib Rizik bin Hussein Syihab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, tetap husnudzon. Kasihan buzzer-buzzernya, supaya tidak kelimpungan dan supaya tidak panik untuk mengcounter ini dan itu. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta.
kami penuhi panggilanmu untukmu.